Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan membagikan tutorial terkait Accurate Online dari data PT Indah Jaya. Langkah pertama kita masuk ke website dari Accurate Online, accurate.id. Jika sudah, kita langsung klik saja login. Saat login, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat database. Nah, kita buat database perusahaan. Lalu kita isikan PT Indah Jaya underscore, karena di sini kita merupakan kelompok 5, kita tambah keterangan kelompok 5. Dengan warna background kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Di sini kita memilih warna peach dengan logonya. Di sini Accurate menyediakan logo-logo yang dapat kita pilih sesuai dengan keinginan kita, atau jika kita memiliki logo sendiri dan ingin kita masukkan, bisa kita upload di icon drag ini. Jika sudah, kita pilih logonya, lalu kita klik simpan. Jika sudah muncul database yang kita buat tadi, kita bisa klik dan selanjutnya kita masuk ke tab baru. Nah, di sini kita masuk ke tampilan awal dari Accurate Online. Yang pertama ada informasi data perusahaan. Dan pertama ini ada informasi terkait perusahaan. Jadi kita mengisi kolom-kolom ini sesuai dengan yang ada pada soal. Kita tulis saja PT Indah Jaya underscore, karena di sini kelompok, jadi kita tambahkan nama kelompok kita. Lalu untuk level distribusinya kita pilih saja retailer. Untuk bidang usahanya kita ketikkan saja shopping. Nah, di sini ada, kita pilih. Lalu untuk teleponnya kita isi 02134567899. Dan untuk fax mailnya sama. Untuk emailnya sendiri pt.indahjaya@gmail.com. Untuk mata uangnya di sini sudah terisi otomatis Indonesian rupiah. Sementara untuk tanggal mulai data kita ganti, ubah sesuai dengan yang ada pada soal, yaitu tanggal 31 Desember 2019. Untuk periode akuntansinya sendiri dari mulai Januari sampai dengan Desember, dengan alamat Jalan Selipi Raya
112 sampai 115 Jakarta dengan kota DKI Jakarta, dan untuk kode posnya di sini 11410. Untuk negaranya sendiri sudah terisi otomatis Indonesia. Jika sudah terisi semua seperti ini, bisa kita klik lanjut. Lalu untuk yang kedua, fitur dasar, di sini kita mencentang bagian-bagian yang sesuai dengan kebutuhan atau kondisi dari perusahaan kita. Nah, untuk fitur dasar ini kita hanya cukup mencentang bagian dari perusahaan memungut dan membayarkan PPN, lalu perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Karena di soal tidak ada ketentuan lain, maka yang lain bisa kita abaikan atau tidak usah kita centang. Jika sudah, kita klik lanjut. Untuk bagian penjualan ini sama, kita juga pilih bagian yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Di sini kita memilih apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan oleh pelanggan dan mengurangi piutangnya. Kita klik ya, dan apakah perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan, kita klik ya. Yang lainnya tidak kami centang karena tidak ada ketentuan dalam soal. Bisa kita lanjut. Dan untuk pembelian di sini kita hanya perlu menceklis bagian pembuatan surat purchase order ke pemasok. Untuk yang lain tidak, karena tidak ada ketentuan di dalam soal. Bisa lanjut. Untuk bagian persediaan kita dapat mengabaikan bagian 4 ini dan kita pastikan memilih metode perhitungan rata-rata untuk persediaannya. Jika sudah, kita bisa langsung lanjut. Nah, untuk bagian ini, Accurate Online menyediakan daftar akun perkiraan secara otomatis. Apabila kita ingin menggunakan daftar akun perkiraan dari Accurate, bisa kita checklist tanda kotak ini, dan apabila kita ingin membuat sendiri daftar akun perkiraannya, bisa kita hilangkan tanda checklistnya. Namun pada kesempatan kali ini kami akan menggunakan daftar akun perkiraan yang disediakan oleh Accurate Online. Jadi kami checklist. Jika sudah, kita klik saja selesai. Selanjutnya begini tampilan dari Accurate Online. Di sini ada tampilan terkait informasi fitur-fitur dengan Accurate Online. Bisa kita skip atau tutup saja. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu kita akan mengisi ataupun mengimpor data dari pemasok, pelanggan, dan juga data barang dan jasa perusahaan. Sebelumnya kita harus mempersiapkan terlebih dahulu daftar nama pemasok, pelanggan maupun barang dan jasa yang akan kita impor dari bentuk Microsoft Excel. Di sini kami sudah menyediakan ada pemasok seperti ini, lalu juga ada data pelanggan, ada kategori, ID, nama, dan sebagainya. Ada juga
barang dan jasa. Di sini ada kode barang, kategori barang, dan sebagainya. Selanjutnya bisa langsung kita impor saja dengan cara mengklik tanda atau tulisan impor pemasok. Jika sudah, kita pilih atau klik icon folder yang ada di samping ini dan kita pilih file yang akan kita impor. Di sini kita akan mengimpor data pemasok. Selanjutnya kita langsung unggah saja. Dan di sini pemetaan kolom data. Kita pastikan untuk setiap kolom dari Accurate ini sama dengan kolom dari Excel ya. Jadi untuk kategori ID pemasok, nama, mata uang, dan semuanya pastikan sama sampai dengan saldo awal yang ada di bawah ini. Jika sudah sama, bisa kita lanjutkan. Lalu begini tampilan dari konfirmasi impor data pemasok. Dan kita bisa checklist bagian atas ini. Selanjutnya kita impor. Jika data sudah berhasil diproses, kita bisa tutup. Dan selanjutnya kita bisa mengimpor data pelanggan. Sama seperti sebelumnya, kita klik impor pelanggan. Lalu klik icon folder ini. Pilih file yang akan diimpor. Kemudian kita bisa unggah. Selanjutnya kita kembali menyesuaikan atau pemetaan kolom datanya. Kita sesuaikan dan pastikan semuanya sudah sama atau sesuai. Jika sudah, bisa kita lanjutkan. Nah, begini tampilan dari konfirmasinya. Kita checklist saja dan kita impor. Jika sudah berhasil, bisa ditutup. Dan jika data sudah berhasil diimpor, di sini akan ada tanda checklist. Lalu selanjutnya impor barang dan jasa. Untuk pelanggan langsung ada tanda checklist karena sudah berhasil kita impor. Kita unggah. Lalu kita samakan kembali untuk kategori barang, kode barang, nama barang, jenis barang. Dan jika sudah sesuai, bisa kita checklist. Kemudian bisa kita klik lanjutkan. Jika sudah berhasil, bisa ditutup. Dan untuk proses pengimporan data pemasok, pelanggan, dan juga barang dan jasa sudah selesai. Bisa kita tutup bagian persiapan data perusahaan ini. Dan begini tampilan dari dashboard Accurate Online dari PT Indah Jaya. Untuk fitur-fiturnya sendiri di sini ada di sebelah kiri. Di sini ada pengaturan, perusahaan, buku besar, kas dan bank, penjualan, pembelian, persediaan, teks atau pajak, dan juga ada daftar laporan. Nah, untuk langkah berikutnya yaitu kita memasukkan kategori aset baru dengan cara mengklik fitur aset tetap, lalu klik kategori aset. Kemudian kita beri nama gedung. Jika sudah, langsung saja kita simpan. Dan jika sudah berhasil, kita tutup. Di sini langsung ada kategori aset gedung. Langsung saja kita tutup.
Kembali kita masuk ke dalam menu aset tetap. Untuk selanjutnya yaitu kita mengimpor data daftar aset tetap yang dimiliki oleh PT Indah Jaya. Kita klik menu icon list berwarna hijau di pojok kiri atas ini, kemudian kita pilih menu impor data dari Excel. Sama seperti impor data pelanggan, pemasok, dan barang dan jasa, kita harus klik atau menyiapkan terlebih dahulu daftar atau aset tetap terkait aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di sini sudah kita tulis atau sudah kita buat dalam bentuk Excel, kemudian kita bisa langsung impor saja. Jika sudah, kita dapat unggah. Kemudian kita memetakan kembali kolom-kolom datanya dan disesuaikan dengan yang ada dari data Excel. Jika sudah, bisa langsung kita impor saja. Dan berhasil kita tutup. Dan langkah selanjutnya setelah kita mengimpor daftar aset tetap, yaitu kita mengganti nama akun serta saldo yang perlu kita tambahkan. Di sini kita masuk ke menu buku besar, lalu kita klik akun perkiraan. Kita klik saja bagian icon berwarna hijau ini. Nah, begini tampilan dari daftar akun perkiraan yang disediakan oleh Accurate Online. Harus kita ganti beberapa akun yang tidak diperlukan seperti kas kecil ini, karena perusahaan kita tidak memakai kas kecil dan hanya memakai kas, jadi kita harus menggantinya menjadi akun kas. Kita klik saja pada akun kas kecil, kemudian ganti namanya menjadi kas saja. Dan untuk setelah dari informasi umum, kita pindah ke saldo. Di sini saldonya bernilai 7 juta dengan tanggal 31 Desember 2019. Jika sudah, kita bisa langsung simpan dan kembali ke daftar akun perkiraan tadi. Di sini sudah terinput kas sebanyak atau sebesar 7 juta. Selanjutnya untuk akun bank, di sini untuk namanya tetap bank, lalu untuk saldonya kita tambahkan sebanyak 498 juta dengan tanggal sama 31 Desember 2019. Jika sudah, bisa langsung kita simpan. Kembali lagi ke daftar list akun. Nah, di sini sudah terinput ya untuk kas dan banknya. Selanjutnya yaitu kita mengganti akun PPN masukan menjadi akun Fed-in. Klik saja 2 kali. Lalu untuk kode perkiraannya kita ganti sesuai permintaan soal, yaitu 1600 dengan nama Fed-in.
Jika sudah, bisa langsung kita simpan. Sama seperti PPN masukan diubah menjadi fade in. Yang kedua, kita harus mengubah PPN keluaran menjadi fade out. Di sini kode perkiraannya juga sama, diganti sesuai dengan permintaan soal, yaitu 2100 dengan nama fade out. Jika sudah, bisa langsung kita simpan. Jika sudah tersimpan, kita selanjutnya yaitu mencetak laporan, lalu klik daftar laporan, lalu kita pilih ke neraca standar dan kita isi tanggal dengan 31 Desember 2019. Kita juga menambahkan tampilkan data dengan saldo 0 sebagai parameter tambahan. Jika sudah, klik saja tampilkan. Begini hasil neraca dari PT Indah Jaya pada bulan Desember 2019. Di sini untuk jumlah kasnya ada 7 juta, bank ada 498 juta dengan total kas dan bank yaitu 505 juta rupiah. Lalu untuk piutang usaha ada 55 juta rupiah, untuk persediaan ada 180 juta rupiah. Dan untuk gedung ada 2,4 miliar. Sementara untuk kewajiban dan ekuitas totalnya 3 miliar 140 juta, sama seperti total aset yaitu 3 miliar 140 juta. Jika sudah sama, bisa kita ekspor, lalu klik PDF. Dan di sini laporan neraca sudah terdownload. Selanjutnya bisa kita tutup. Dan bisa kita masuk ke transaksi. Namun sebelum masuk ke transaksi, kita harus melakukan tutup buku terlebih dahulu. Tutup buku bulan Desember 2019. Kita masuk ke menu perusahaan, lalu pilih proses akhir bulan. Lalu kita pilih bulan yang akan kita tutup, yaitu bulan Desember, tahunnya yaitu tahun 2019. Jika sudah, bisa kita simpan. Dan proses tutup buku sudah berakhir, sudah selesai. Lalu kita bisa tutup dan siap untuk menginput data transaksi.